Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Easy DJ. Perkenalkan, saya Wildan Citra Ramadan. Saya dari Sasiki dan Suatu Sekolah. Dan kita mulai langsung. Untuk latar belakangnya, kita tahu dari platform musik seperti Spotify atau Apple Music bahwa mereka bisa dengan cepat mengkelompokkan genre-genre musik meskipun tidak cuma dari fitur-fitur audio seperti tempo, energi, dan juga seperti speech, seberapa banyak kata dalam itu, dan mereka bisa langsung otomatis mengelompokkan genre-genre musik tersebut. Dan kita pada tugas ini akan mereplikasi metode-metode itu. Kemudian untuk dataset yang digunakan itu yang pertama itu Spotify Factor. Nah, untuk Spotify Factor sendiri terbagi di tiga, yaitu fitur numerik untuk inputnya, kemudian fitur kategori dan juga filtering, di mana fitur numeriknya ada 8, ada 10, filter kategorinya ada 5, dan filteringnya juga ada 5. Dan untuk fitur numerik ini memang ini memang diambil langsung dari Spotify API-nya, yang ratingnya dari 0 sampai 1. Fitur kategorinya memang disediakan dari datasetnya sendiri yang ditarik dari fitur. Untuk berikutnya paling ada pemberian data dari cleaning, misalnya fitur-fitur non-numerik yang tidak relevan untuk perhitungan jaraknya, misalnya seperti track ID, artist name yang dihapus dari dataset. Lalu ada encoding untuk download karena di algoritma KNN bekerja dengan perhitungan matematis. Label target genre yang berubah teks diubah menjadi format numerik. Contoh seperti klasifal misalnya dance sama 1, hip hop sama 2, dan seterusnya. Lalu ada standarisasi fitur. Langkah yang paling kritis untuk algoritma berbasis jarak, yaitu KNN, dengan fitur audio memiliki tentang wilayah yang sangat berbeda. Untuk klasifikasinya kita KNN atau K-nearest neighbor. Nah, tujuan dari modul klasifikasi ini adalah memprediksi label input dari sebuah lagu berdasarkan kedekatan karakteristik audionya dengan lagu-lagu yang sudah ada di database. Input outputnya itu kita ada vektor fitur audio yang telah distandarisasi. Lalu untuk outputnya dengan kelas B 0 sampai 4 yang kemudian dikembalikan ke nama media aslinya. Standarisasi fitur ini salah satu contohnya adalah tempo. Nah, tempo sendiri ada sampai 120 bpm, jadi ada 2 rangka 1, sementara fitur audio semuanya ada dari 0 sampai 1. Makanya kita harus menstandarisasi fitur audionya agar tidak kacau. Dan kita pilih KNN karena dia yang paling mudah implementasi dengan data fitur audio yang sudah dijadikan nomor-nomor tadi itu. Untuk KNN sendiri kita bisa jelaskan bahwa dia ini hanya menghitung seberapa dekat suatu subjek atau suatu poin dengan poin yang lain. Jadi misalnya kita punya X di sini, misalnya kita punya suatu 2 titik P dan I, kita cari bandingin dengan titik yang lain, itu dengan rumus Euclidean distance ini, yaitu dikurang dan dikuadratkan untuk menghindari negatif, dan kemudian diangkat untuk mencari, dan kita bandingkan nilainya dengan titik-titik yang lain seberapa dekat, dan yang paling dekat, yang paling kecil nilainya dia akan dipilih. Dan nilai K sendiri ini yang akan merepresentasikan berapa titik yang dipakai untuk perbandingannya. Kita sudah mencoba di K5, di K11, dan sampai K29 juga. Nah, untuk simulasi perhitungannya seperti ini, misalnya di lagu A energinya 0,8 dan akustik 0,1 dilabeli dengan rock, dan kalau misalnya B energinya 0,2 dan akustik 0,9 itu termasuk klasikal. Nah, data barunya untuk X itu energi 0,85, akustik 0,05,
kita menghitung menggunakan rumus Euclidean distance yang tadi, hasilnya 0,07, dan untuk B data hasilnya itu sangat jauh gitu, dibanding A. Maka lagu X ini akan masuk dalam genre lagu rock. Jadi untuk hasil evaluasi modelnya, di mana akurasi dengan rasio prediksi benar total data ujinya, yaitu menggunakan TP tambah TN per TP tambah TN TP tambah FN. Jadi untuk perbandingan dari hasil data tersebut, ini untuk perbandingan akurasi di mana akurasinya belum ditambahkan, masih belum ditambahkan, dan sedangkan yang ini hasil akurasi yang sudah ditambahkan yang sebelum metode K11, yang ini sebelumnya adalah K29. Di sini kita bisa lihat di confusion matrixnya, yang diagonal ini berarti prediksi yang benar sesuai area. Di sini kita lihat disesuaikan predikat genre, dan di sini ada aktual genre-nya. Jadi misalnya di sini kita lihat ada mesin learning-nya memprediksi dia itu adalah rock, sementara aslinya adalah dance. Jadi kita bisa lihat bahwa terhadap ada bias di mana dance itu lebih mirip dengan rock gitu, sehingga AI-nya terkadang salah gitu. Di sini kita bisa lihat di K29 menjadi lebih akurat karena dia lebih imun terhadap outlier yang mana mungkin seperti lagu rock yang mirip dengan dance itu. Jadi untuk analisis berdasarkan hasil akurasi sebesar 60,3%, dan confusion matrix yang tadi kami dapat analisis bahwa satu itu model yang sangat baik dalam mengklasifikasikan genre klasikal dan hip hop. Wajar karena genre klasikal ini memiliki fitur akustik yang sangat tinggi dan energi yang sangat rendah, membuatnya mudah dipisahkan dari genre lain. Lalu kedua itu terjadi kebingungan atau misclassification yang cukup signifikan antara genre rock dan dance. Dikarenakan kedua genre ini seringkali memiliki karakteristik tempo dan energi yang gede. Lalu peningkatan nilai K dari 5 ke 11 terbukti sangat efektif mengurangi kesalahan klasifikasi pada data noise. Lalu kesimpulan yang kami tarik adalah eksperimen yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN ini dapat digunakan atau mampu digunakan untuk mengklasifikasikan genre musik dengan akurasi yang 65,3% dengan proses standarisasi data atau scaling yang terbukti sangat krusial dalam keberhasilan model ini. Meskipun akurasinya belum 100%, namun model kami sudah mampu mengenali pola audio yang berbeda antar genre, terutama genre yang memiliki karakteristik unik seperti musikal. Untuk pengembangan selanjutnya, akurasi dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur audio yang lebih kompleks atau menggunakan algoritma yang lebih canggih seperti rainforest atau neural network. Baik, sekian untuk presentasi dari hasil tugas kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mulai. Ini memang agak lama ya. Nah, di sini kita bisa melihat dataset summary-nya, ada jumlah baris, kolomnya ada apa aja, dan target class count-nya. Ini genre kan, kita mencari genre, jadi ada segini karena kita memang sudah memfilter cuma 5. Sebenarnya di datasetnya lebih banyak lagi. Nah, ini bisa lihat enkodenya jadi classical, jadi nomornya 0, dan jadi 1. Oh iya. Nah, sebelum kesana
kita bisa melihat di sini kita bisa melihat mencari cross validasinya K-nya. Kalau misalnya K cuma 1 cuma 56% gitu, dan semakin banyak semakin baik gitu. Misalnya di 5 cuma 63%, di 11 65%, dan di 29 itu 66% gitu. Semakin banyak semakin baik. Ini label klasifikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat presisinya seperti apa, 89%, recall-nya 86%, dan advance score 88%. Ya, jadi di sini bisa kita lihat total average-nya, makronya, presisi, recall, dan advance score-nya 67%. Nah, jadi di sini untuk menunjukkan ini adalah conversion matrix yang dihasilkan ya. Ini sama seperti yang tadi dijelaskan, bahwa yang diagonal ini adalah yang benar, yang diprediksi dan benar, dan semakin dan yang di luar diagonal ini adalah kesalahan si AI-nya sendiri. Ini misalnya contoh kita bisa lihat di sini AI memprediksi dance, ternyata itu hasilnya adalah rock gitu misalnya. Dan atau di titik sini misalnya dance dan rock juga sama. Prediksinya rock padahal itu adalah dance. Mungkin karena ini hal kayak seperti akustiknya, energinya yang tinggi dan mirip, sehingga di conversion matrix itu terlihat bahwa banyak prediksi yang salahnya di sini dan di sini. Jadi begitulah untuk demonstrasi kode kode yang kami buat. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.